It's only by your grace you have taken us, you have sheltered us. Gather in this place, it's only by your grace we will overcome until His kingdom comes. Not because of who I am in the past, it's all because of your love for me and surpass. We are chosen to be His people. We are chosen as His sons. We are chosen to fight His battles. We are chosen for His lasting love. Gather in this place, it's only by your grace you have taken us, you have sheltered us. Gather in this place, it's only by your grace we will overcome until His kingdom comes. Not because of who I am in the past, it's all because of your love for me unsurpassed. We are chosen to be His people. We are chosen as His sons. We are chosen to fight His battles. We are chosen for His lasting love. Whatever my fears, through all of my tears, whatever my losses, no matter the cost, I am chosen. I am chosen. Whatever my fears, through all of my tears, whatever my losses, no matter the cost, I am chosen. I am chosen. Whatever my fears, through all of my tears, whatever my losses, no matter the cost, I am chosen. I am chosen. Whatever my fears, through all of my tears, whatever my losses, no matter the cost, I am chosen. I
to be His people. We are chosen as His son. We are chosen to fight His battles. We are chosen for His lasting love. Sungai demi sungai kita lalui, perjalanan penuh perjuangan, banyak suka duka silih berganti, melangkah terus sampai tujuan. Satu persatu jiwa diselamatkan. Janji Tuhan telah terbuktikan. Bersama saudara tetap setia, takkan tergoyah oleh godaan. Menyeberang terus arus dunia menentang, menyeberang terus walau banyak halangan, menyeberang terus menuju kemenangan, tak akan gentar jalan bersamamu Tuhan. Ketika hati ini lemah, kasih persaudaraan menopang. Jangan pernah menyerah, kau kan dapatkan mahkota tanda kemenangan.
Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Kristus. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Kami mengucapkan selamat datang kepada saudara dan saudari yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah online channel YouTube GKDI Tangerang. Sebelum memulai ibadah kita hari ini, ada beberapa hal yang mau kami sampaikan. Yang pertama, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Untuk itu, mari kita persiapkan roti dan anggur di rumah kita masing-masing. Yang kedua, kita akan memberikan persembahan kasih. Persembahan dapat langsung ditransfer ke nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda. Yang ketiga, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita ikuti ibadah dari awal hingga akhir dengan berfokus kepada Tuhan. Akhir kata kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan
dalam lembah kekelaman. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar ku melangkah, tak akan gentar ku melangkah, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Shalom, selamat pagi, selamat hari yang bersukacita di dalam Tuhan. Saya yakin dan percaya hari ini kita semua dalam lindungan Tuhan. Dan kita semua bersukacita atas kebaikan Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan di kitab Yesaya pasal yang ke-26. Dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan kita. Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Sebab ia sudah menundukkan penduduk tempat tinggi. Kota yang berbenteng telah direndahkannya. Direndahkannya sampai ke tanah dan dicampakkannya sampai ke debu. Kaki orang-orang sengsara, telapak kaki orang-orang lemah akan menginjak-injaknya. Jejak orang benar adalah lurus. Sebab Engkau yang merintis jalan lurus baginya. Ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut nama-Mu dan mengingat Engkau. Dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau. Pada waktu malam, juga dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Firman Tuhan yang luar biasa mengingatkan kita kembali akan kesetiaan Tuhan pada kita semua. Saya mengajak kita semua untuk tundukkan kepala dan berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari demi hari yang kami lalui. Itu bukan karena kekuatan kami Tuhan. Itu karena penyertaan Engkau dengan tangan Engkau yang begitu sangat kuat. Kami ingin terus Tuhan menyerukan nama Engkau Tuhan. Bersorak-sorak tuh nama Engkau Tuhan. Menyembah Engkau Tuhan. Memuji Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hanya itu yang kami bisa menyenangkan Engkau. Dan kami akan mengabarkan kabar baik Tuhan ke setiap orang Tuhan. Karena kejadian yang kami alami, kesaksian yang kami alami Tuhan, itu karena kekuatan daripada Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan, hari ini Tuhan, di pagi hari ini, kami ingin menyembah Engkau, ingin memuji Engkau dengan segenap hati kami. Biarlah harum di hadapan Engkau Tuhan. Dan biarlah apa yang kami lakukan berkenan pada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sangat bersyukur hari ini kita datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kita. Kami datang padamu Tuhan. Dan kami merindukan Engkau.
Dan kami ingin memandang keindahan-Mu Tuhan. Jadikan kami indah Tuhan, yang Engkau pandang mulia. Biarlah seturut karya-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan akan rancangan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami ingin menyembah Engkau Tuhan, memuji Engkau Tuhan, hanya untuk menyenangkan Engkau saja Tuhan. Mari kita menyembah Dia, katakan, ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Katakan, ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Mari kita menyembah Dia, katakan, ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepada. Jadikan aku Tuhan, oh, jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Setia kepada Engkau Tuhan untuk selama-lamanya Tuhan. Bila hati kami Tuhan ingin menyembah Engkau Tuhan, mari kita menyembah Dia. Katakan, jadikan aku indah, oh, jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku
Engkau Tuhan yang kami ingin taat dan setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat silakan duduk. Shalom jemaat, terpujilah kepada Tuhan. Pada pagi ini kita masih bisa beribadah, walaupun kita ibadah secara online ya. Mari jemaat, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kami sangat bersyukur pada Engkau. Kalau kami Tuhan masih diberi kesempatan Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami ini sangat-sangat beruntung Tuhan. Karena kebaikan-Mu Tuhan, kami dikumpulkan di sini dan boleh mendapatkan sesuatu yang begitu berharga yang dunia hari ini cari Tuhan. Dan kami dapatkan hari ini Tuhan. Bapa, biarlah Tuhan Kau sertai kami semua walaupun kami ibadah secara online, tapi kami bisa mendapatkan makna yang sesungguhnya dari firman Engkau Tuhan. Bantu untuk kami mengerti Tuhan, apa yang firman ini mau disampaikan kepada kami. Dan bantu saya secara pribadi menyampaikan firman, kiranya sesuai dengan kehendak Engkau. Kiranya firman ini boleh bertumbuh dan berbuah berlipat-lipat, dan membantu kami Tuhan, jauh lebih berkenan lagi di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan ibadah ini, khotbah ini ke dalam tangan Engkau saja, hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom jemaat. Bulan Juli kita punya tema adalah Walk by Faith, ya. Dan subtemanya adalah an open door, ya. Pintu terbuka. Ayat yang kita baca adalah Kolose 4 ayat 2 sampai 3. Saya akan bacakan buat kita bersama-sama. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoalah juga untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Ayat 3 kita menemukan bahwa di sana Paulus meminta jemaat berdoa kepada Allah agar membukakan pintu untuk pemberitaan firman Tuhan. Mengapa kita harus berdoa hari ini? Mengapa kita harus mendoakan pintu itu dibuka? Ini pertanyaan buat kita juga. Hari ini tentang masa depan kita. Tidak ada satupun dari kita tahu ya apa yang akan terjadi nanti. Seminggu lagi, sebulan lagi, bahkan hari besok pun kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Maka apapun yang kita lakukan, kita harus mendoakan itu. Begitu juga dalam pemberitaan firman. Kita juga harus terus berdoa. Kenapa kita harus berdoa? Supaya Tuhan menyertai kita. Pemberitaan firman itu sampai kepada jemaat, kepada penerima pesan. Supaya pemberitaan itu berjalan dengan lancar. Dan tentunya kemenangan-kemenangan akan diberikan olehnya. Pertanyaan selanjutnya adalah, bukankah Tuhan pasti membuka jalan untuk pemberitaan firman? Karena Paulus meminta jemaat untuk mendoakan pemberitaan firman. Kita lihat di Kisah 16 ayat 6-7, kita menemukan bahwa tidak selalu
Tuhan akan membuka jalan untuk pemberitaan firman. Kita temukan di Kisah 16 ayat 6 sampai 7. Di sana kita akan baca bersama-sama. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Jadi Tuhan menghalangi Paulus untuk memberitakan Injil di Asia. Di ayat 7. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Di sana pun, di Bitinia, firman Tuhan tidak terbuka ya buat jemaat di sana. Jadi apa yang kita bisa belajar? Tidak selalu bahwa pintu itu akan terbuka untuk pemberitaan firman. Judul khotbah saya pagi ini adalah tentang jalan telah terbuka lebar. Ya, ini agak berbeda ya. Tadi open the door ya. Jalan terbuka. Sekarang adalah jalan telah terbuka lebar. Nah, sebelum saya menjabarkan judul ini, saya ingin kita mengerti dulu tentang iman. Karena kita tadi temanya adalah tentang berjalan oleh iman. Di Ibrani 11 ayat 1 dikatakan di sana adalah iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Jadi apa itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan? Apa bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat? Ini menjadi pertanyaan. Jadi apa sih yang menjadi dasar penilaian dari iman itu sebenarnya? Kita lihat lagi di Roma 10 ayat 17. Saya akan bacakan juga buat kita. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Hari ini, apakah iman kita timbul dari pendengaran akan firman Kristus, firman Tuhan? Atau kita hanya yakin saja bahwa itu iman? Ya. Kita mendapatkan satu keyakinan bahwa ya itu iman. Tapi dasarnya apa? Ya. Jadi kalau kita lihat, kita simpulkan dari tentang dua ayat tadi, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, yang timbul dari mendengarkan firman Kristus atau firman Allah. Jadi itu kesimpulannya. Jadi kalau misalnya hari ini kita mendapatkan iman tapi tidak berdasarkan firman Allah, itu bukan iman. Ya, itu mungkin hanya kita percaya saja, tapi bukan iman. Ya. Dasarnya adalah timbul dari mendengarkan firman Tuhan. Hal lain yang perlu kita tahu juga adalah tentang iman ini. Di Yakobus 2 ayat 22, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Di Yakobus 2 ayat 26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi tadi kita mengerti tentang definisinya. Ya. Sekarang Yakobus menjelaskan bahwa iman itu disempurnakan oleh perbuatan. Tanpa perbuatan, iman itu nggak sempurna. Jadi itu bukan iman juga kalau tanpa perbuatan. Ya. Boleh kita lihat contoh ya dari imannya Abraham. Ibrani 11 ayat 17 sampai 19 saya akan bacakan. Karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun keadaannya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang
sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Kita lihat Abraham. Abraham ketika dia punya iman, apakah dia hanya diam saja? Ya, Abraham tidak melakukan apa-apa. Abraham justru harus melakukan sesuatu. Dia harus membuktikan dengan perbuatan-perbuatannya. Bahkan kalau kita lihat di ayat 19, Abraham sangat yakin dan percaya Tuhan bisa membangkitkan orang-orang mati. Kalau boleh dibilang di sini adalah dia percaya kalaupun Ishak mati, dia bisa dibangkitkan. Itu kepercayaan Abraham. Ya. Apakah kita menjadi orang yang beriman hari ini? Iman seperti apa yang kita punya hari ini? Apakah janji-janji Tuhan pada kita hari ini? Saya percaya setiap dari kita punya banyak sekali. Ya. Kita dapatkan janji-janji dari Tuhan. Tuhan pasti menepati setiap janjinya. Dan kita harus percaya. Mari kita renungkan firman-Nya sehingga kita semakin tahu panggilan yang Tuhan berikan buat kita hari ini. Kita akan masuk ke judul yang saya berikan tadi, jalan sudah terbuka lebar. Kita lihat sekarang bahwa jalan sudah terbuka lebar. Sangat lebar. Bahkan kita lihat di mana-mana firman Tuhan terbuka buat setiap orang. Nah, pertanyaannya bagaimana kita menyingkapi ini? Atau kita seperti tadi, iman yang tanpa perbuatan, diam saja, tidak melakukan apa-apa. Ya, tentu saja tidak. Tuhan ingin kita melakukan iman kita. Poin pertama saya adalah ketika jalan sudah terbuka lebar, apa yang harus kita lakukan? Tetap mengandalkan Dia. Maksudnya di sini apa? Seberapa banyak kita berdoa, seberapa banyak kita memikirkan itu di dalam kehidupan kita. Seberapa kita menganalisa, apalagi yang kita harus lakukan buat Tuhan. Itu ada perbuatan-perbuatan yang kita mau buktikan bahwa kita punya iman kepada Tuhan. Hari ini mungkin kita banyak sekali pergumulan, ya. Banyak masalah. Banyak hal-hal internal kita yang kita harus bereskan. Tapi pertanyaannya, pernahkah masalah itu beres? Pernahkah masalah internal itu selesai? Dan itu jawabannya adalah tidak pernah selesai. Jadi bagaimana kita sekarang? Apakah kita harus terhalang untuk tidak memberitakan firman? Untuk tidak mengasihi orang-orang di sekitar kita? Dan menunggu masalah kita selesai hari ini? Tentu saja tidak. Nah, kita belajar dari Paulus. Bagaimana cara dia mengandalkan Tuhan hari ini? Kita baca di 2 Korintus 4 ayat 1. Saya akan bacakan. Dan juga 7 ya. Saya akan bacakan. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Bukan dari diri kami. Wow. Paulus punya satu keyakinan tentang mengandalkan Tuhan. Dia tahu dia lemah. Kalau dia hari ini mengandalkan kekuatannya, tentu Paulus tidak mampu. Kita lihat Paulus seorang rasul yang begitu hebat hari ini ya. Menginjili seluruh Eropa ya. Bahkan hari ini kita pun bisa mendengarkan firman Tuhan juga karena Paulus. Tapi Paulus tidak mengandalkan diri dia sendiri. Ya, dia lemah. Dia tanah liat. Dia daging. Ya, sama seperti kita hari ini. Kita lihat Paulus nggak pernah tawar hati. Ya, karena apa? Karena dia mengandalkan Tuhan. Karena dia tahu ayat 1 tadi, apa yang dia lakukan karena kemurahan Tuhan. Bukan karena kehebatan dia, bukan karena kekuatan dia, bukan.
Karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita yang tawa hati, yang kecewa, yang putus asa. Siapa yang kita andalkan hari ini? Diri kita? Mungkin. Maka kita kecewa. Mungkin. Maka kita merasa tawa hati. Ya. Seperti Paulus hari ini. Dia tidak mengandalkan diri dia sendiri. Dia mengandalkan Tuhan. Pertama-tama harus kita sadari adalah Tuhan memilih kita hari ini. Saya, saudara semua di sini, bukan kita yang memilih jalan itu. Tuhan yang memilih. Jadi semua itu adalah kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Bukan kita yang terlalu baik untuk memilih jalan itu. Apapun yang kita hadapi hari ini, kita tidak akan mundur. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita. Rasa syukur kita akan kemurahan Tuhan membuat kita kuat menghadapi segala sesuatu, termasuk diri kita sendiri yang mungkin kita merasa tidak bisa apa-apa, tidak mampu. Jadi hari ini kalau saya berdiri di sini memberitakan firman, bukan saya lebih baik daripada saudara, bukan. Saya pun lemah. Tapi hari ini siapa yang saya andalkan? Tuhan. Saya berbicara hari ini karena Tuhan, bukan karena siapa-siapa. Seberapa banyak kita berdoa hari ini? Kita lihat ya, apa yang Paulus alami di 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 9, saya bacakan. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Wow, ini keadaan Paulus. Paulus ditindas. Paulus merasa hilang akal, habis akal. Ya. Mungkin sama dengan kita hari ini. Kita dalam pelayanan, kita merasa nggak ada yang mendukung kita. Kita merasa sedih sendiri. Ya, kita merasa kecewa. Paulus merasakan yang sama. Tapi apa yang respon Paulus yang kita lihat di sana? Ketika dia ditindas, dia tidak terjepit. Dia nggak merasa dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia selalu bisa melepaskan diri, tidak terjepit. Ketika dia hilang akal, habis akal, Tuhan tidak membiarkan dia putus asa. Dia selalu ada akal baru, ada solusi baru. Ketika dia dianiaya, dia nggak merasa sendiri karena ada Tuhan beserta dia. Ketika dia dihempaskan, dia nggak hancur, namanya dihempas hancur ya. Dia nggak hancur karena dia mengandalkan Tuhan. Wow, luar biasa sekali. Penindasan, kehabisan akal, dianiaya, dihempaskan, itu juga bisa kita rasakan. Tanpa Tuhan tidak mungkin kita bisa hadapi itu semua. Saya ingin cerita tentang mengandalkan Tuhan dan juga meninggalkan kepentingan pribadi ini. Kebanyakan kita berkata bahwa hari ini bagaimana kita bisa melakukan pelayanan, melakukan sesuatu yang lebih atau mengasihi orang-orang di sekitar kita. Saya terlalu banyak masalah. Saya terlalu banyak hal yang harus dibereskan. Tapi pertanyaan kapan itu selesai? Tidak pernah selesai. Menahan diri melayani Tuhan. Hari ini Tuhan tidak meminta kita untuk melayani Dia. Tapi apa bukti syukur kita kepada Tuhan akan kebaikan Dia? Apa buktinya? Mungkin hari ini berkata, saya terlalu sibuk. Saya banyak urusan. Tuhan ngerti kok. Saya nggak bisa lakukan itu. Kita nggak mau keluar dari diri kita.
Satu hal yang saya merasa di sini adalah bagaimana hati kita mau membiarkan untuk mau mengasihi orang-orang, itu penting sekali. Saya di grup Karawaci, ya, saya berada di sana. Ini grup yang sangat sehat. Maka saya memberikan judul Jalan Itu Terbuka Lebar. Saya merasa banyak sekali orang mau mendengarkan firman Tuhan. Banyak orang yang mau diskusi, ya, tentang kebenaran. Orang-orang kompak dan bersatu kita. Kita mau mendoakan itu bersama-sama. Kita mau orang-orang bisa mendengarkan siapa Yesus sebenarnya. Tapi sampai hari ini pun, ya, saya dan tim tidak istilahnya begitu saja menjalankan grup ini. Kita tetap mau mengandalkan Tuhan. Kita tetap berserah kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa apapun yang kita menangkan hari ini bukan untuk kita, tapi buat Tuhan. Dan kita mau Tuhan bekerja di dalam grup kita. Sehingga banyak orang dimenangkan karena Tuhan, bukan karena kita. Saya sangat bersyukur, kita sangat-sangat bekerja sama, kita mau melakukan banyak hal, dan kita semangat untuk kerajaan Tuhan. Saya juga mengajak jemaat hari ini, mari kita mau belajar, mau bertumbuh di dalam pengenalan Tuhan, dalam melayani Dia juga. Ya. Poin kedua buat kita pada pagi ini adalah bagaimana kita di dalam jalan yang terbuka lebar ini, apa sikap kita? Tuhan minta kita punya sikap hati yang murni. Ya, ini saya belajar di 2 Korintus 4 ayat 2 dan 5. Di sana dikatakan adalah, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Ayat 5-nya. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Paulus memberitakan firman di sana sangat murni. Tidak ada kepentingan. Tidak untuk keuntungan diri sendiri. Dan bahkan dia dikatakan di sana, dia mau dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Ya, kita lihat apa yang dia beritakan. Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan bahkan dia menyatakan di sana, dia adalah hamba dari jemaat Korintus. Apakah kita punya sikap seperti Paulus? Apakah keinginan kita hari ini? Apakah sama dengan Paulus? Sebab murni kita dalam mengasihi orang-orang di sekitar kita. Tuhan sangat ingin kita tetap menjaga diri kita murni di hadapan Dia. Seperti Paulus pernah berdoa, ya, berjaga-jaga jangan sampai dia sendiri ditolak oleh Tuhan. Kemurnian sangat penting. Kita tidak bisa berkata, saya tidak perlu melakukan itu. Kalau kita tidak murni, Tuhan tidak akan memberikan kita kemenangan. Tuhan tidak akan memberkati kita. Saudara-saudari, saya mengajak kita di sini, lihat bagaimana kemurnian kita, bagaimana hidup kita. Apakah kita terbuka dengan dosa kita? Apakah kita mau bertobat dari setiap dosa kita? Jangan kita pikir bahwa saya melayani, saya mengasihi jiwa-jiwa. Tapi kita nggak murni di hadapan Tuhan. Kita punya sesuatu yang kita inginkan. Tuhan nggak akan berkati kita. Saya mengajak ya jemaat, ya, mari kita cek hidup kita, diri kita. Jangan sampai dosa menipu kita. Jangan sampai kita nggak layak di hadapan Tuhan. Ketika kita benar di hadapannya, Tuhan akan memberikan kemenangan buat kita. Seperti Paulus memberitakan firman sangat murni di hadapan Tuhan. Poin yang ketiga,
beritakan dan selalu ucap syukur. Ya, saya akan bacakan di 2 Korintus 4 ayat 13 dan juga 14 sampai 15. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Percaya, berkata-kata kepada setiap orang. Itu adalah keyakinan Paulus. Ayat 14 sampai 15. Saya akan bacakan buat kita juga. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Pada akhirnya kita tahu bahwa kita suatu hari akan dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan. Seperti Yesus dibangkitkan, kita pun dibangkitkan. Dan suatu hari kita akan bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Kasih karunia yang Tuhan berikan buat kita yang begitu besar, itu tidak diberikan dengan cuma-cuma. Dia ingin kita percaya kepada Dia. Dia ingin banyak orang percaya kepada Dia. Tujuannya adalah supaya kita pada akhirnya bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur bagi kemuliaan Allah. Saudara-saudari, khotbah pada pagi ini saya memberi judul Jalan Sudah Terbuka Lebar. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, tetap andalkan Tuhan. Tanpa Dia, kita akan gagal. Kita tidak akan berhasil. Kedua, punya hati yang murni. Selalu jaga hati. Jangan ambil itu sebagai kredit bagi kita. Semuanya untuk Tuhan dan jemaatnya. Yang ketiga, beritakan dan selalu ucap syukur. Inilah sikap yang Tuhan ingin kita punya. Mari kita tetap menjadi manusia-manusia yang berkenan di hadapan Dia. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Saudara-saudari, itu firman yang saya sampaikan buat kita semua. Kiranya firman ini bisa membantu kita jauh lebih lagi melakukan yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Sebentar kita akan komuni juga. Saya akan memimpin saudara-saudari untuk komuni pada pagi ini. Mari jemaat kita ambil roti dan anggur kita. Saya akan memimpin kita di dalam komuni ini. Saya akan bacakan. Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita ambil roti kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, mari kita pecahkan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini. Kita ambil anggur kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita akan berdoa untuk
ibadah pada pagi ini. Saya juga meminta jemaat, kita juga akan memberikan persembahan kasih. Kita juga akan doakan bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi ini kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan hidup kami ini tidak bisa lepas daripada Engkau. Begitu banyak hal yang harus kami hadapi dan bahkan kami tidak mampu hadapi Tuhan. Tapi kami bersyukur bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pengharapan kami. Tuhan, biarlah di dalam kehidupan kami boleh berkenan, boleh menyenangkan Engkau Tuhan. Bantu untuk kami terus menjaga kemurnian kami. Bantu Tuhan untuk kami terus memberitakan firman-Mu dan selalu mengucap syukur Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa akan pengorbanan Engkau 2000 tahun yang lalu. Menjadi sebuah contohan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami boleh melihat kebaikan Engkau yang begitu luar biasa. Kau mau berkorban buat kami yang berdosa ini. Dan hari ini kami boleh dikumpulkan dan boleh mendengarkan firman itu. Dan suatu hari kami pun Tuhan dibangkitkan bersama-sama dengan Engkau. Biarlah komuni ini memberi kami kekuatan, memberikan kami semangat Tuhan, agar kami boleh melakukan hal-hal yang baik dan benar di hadapan-Mu Tuhan. Dan Tuhan, sebentar juga kami akan memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang kami berikan boleh kami pakai untuk kerajaan Engkau. Boleh kami pakai Tuhan untuk membantu orang-orang yang berkekurangan. Kiranya Tuhan, apapun yang kami berikan Tuhan, semuanya itu Tuhan daripada Engkau juga Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pagi ini. Biarlah hidup kami serahkan kepada Engkau. Dan biarlah kami terus Tuhan boleh hidup benar dan melakukan hal-hal yang luar biasa di hidup kami ini. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang luar biasa. Saya yakin dan percaya kita semua bertumbuh, tertanam dalam hati kita dan kita mau melakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Sebelum kita menutup ibadah, ada pengumuman yang ingin disampaikan. Yang pertama adalah pelayanan KKK setiap Sabtu pukul 9 dapat dilihat di YouTube GKDI Official. Dan yang kedua adalah pelayanan remaja dalam portal media sosial atau Instagram bernama Teens Wise Teens Challenge atau TWTC dan PDA Teens. Yang ketiga, ibadah Piwa hari Sabtu dilakukan dan dapat menghubungi PIC dari pria ilahi dan wanita Allah. Yang keempat adalah ibadah tengah minggu akan diadakan secara online. Dan juga mari kita doakan juga untuk ibadah offline. Kita rencana akan memulai di bulan Agustus yang akan datang. Demikian informasi yang ingin disampaikan. Sebelumnya kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terpujilah nama Engkau Tuhan atas firman yang Kau sampaikan kepada kami. Kiranya Tuhan firman tersebut Tuhan dapat tumbuh dalam hati kami, sehingga hidup kami Tuhan penuh dengan sukacita. Kami berdoa Tuhan untuk setiap rencana yang kami lakukan, terutama untuk ibadah offline yang rencana kita akan lakukan di bulan Agustus. Dan biarlah Tuhan hanya Engkau yang berkehendak, dan biarlah Engkau saja Tuhan yang menuntun semuanya. Dan berdoa juga Tuhan untuk setiap yang berhati lemah Tuhan, atau dalam kesesakan, atau sedang dalam keadaan sakit Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau menjamah setiap orang yang berharap pada Engkau Tuhan. Biarlah setiap hati kami Tuhan, setiap orang-orang yang merasa kesepian, merasa lemah Tuhan, merasa tidak kuat Tuhan, biarlah Engkau kuatkan, biarlah Engkau pulihkan Tuhan. Sebab hanya Engkau saja Tuhan yang kami andalkan setiap waktu. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini Tuhan, untuk ibadah yang luar biasa ini Tuhan. Biar hati kami terus hanya fokus hanya untuk menyembah Engkau saja Tuhan. Terima kasih Bapa.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sangat luar biasa, kita di penghujung ibadah. Saya yakin dan percaya kita masih semangat untuk menyembah dan memuji nama Tuhan. Amin. Karena kita diberikan kuasa atas Tuhan kita dan mengalahkan musuh kita. Mari kita menyembah Dia, mari memuji Dia dengan semangat. Ku diberi kuasa. Come on. Yeah. Dan tepuk tangan sama-sama. Katakan sama-sama. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Come on, katakan. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Semua katakan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yeah, ku diberi kuasa dari Raja mulia. Sama-sama katakan, yeah. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Yeah. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, katakan bila Allah ada. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Katakan lebih keras. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Come on. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yeah. Tepuk tangan sama-sama. Karena kami tahu Tuhan, karena kemenangan hanya daripada Engkau Tuhan. Kami ingin bersorak untuk mengenali Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, Kau Raja di atas segala raja. Yeah. Kita sama-sama memuji Tuhan, katakan lebih keras lagi. Semua katakan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh.
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, oh yes, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, oh Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.